Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Tatang Rustandi dari SDN Cipari, CGP Angkatan 8 dari Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Bapak Rudi Faizal Nasrullah, SPDI. Beliau adalah guru PAI dari SDN Cipari, Kecamatan Karangnunggal, sekolah dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah baik ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang nanti Bapak akan lakukan di dalam kelas. Atau sebelumnya saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran supaya lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Baik Bapak Rudi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bapak. Siap ya Pak ya? Ya. Oke, yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam nanti pas proses pembelajaran? Baik, terima kasih Bapak. Adapun tujuan pembelajaran yang akan saya tuangkan pada pembelajaran di kelas nanti itu, yang pertama itu nanti siswa dapat mampu meyakini kebenaran kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Kemudian siswa itu dapat mampu menunjukkan sikap berani, sikap rendah hati, sabar, kerjasama, jujur, dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan dari Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian siswa mampu memahami kisah keteladanan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam serta dapat menceritakan kembali keteladanan dari kedua kisah Nabi tersebut. Ya, baik Bapak. Jadi meyakini kebenaran kisah Nabi, menunjukkan sikap berani, kemudian memahami tentang kisah Nabi Sulaiman dan Nabi Daud Pak ya. Berdasarkan kisah keteladanan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Oke, yang kedua Pak Rudi, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak nanti capai atau ingin Bapak lakukan observasi? Saya akan observasi. Ya baik, adapun area pengembangan yang akan hendak saya capai dalam pembelajaran nanti itu, nanti saya harapkan itu siswa dapat meningkatkan keaktifan mereka dalam pembelajaran di kelas ya, baik dari segi menyimak, terus dalam diskusi kelompok nanti maupun dalam segi penugasan. Oke, jadi area pengembangannya tentang keaktifan murid Pak ya? Ya, aktifan siswa. Oke, siap. Untuk yang ketiga, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi, ataupun model, ataupun metode pembelajarannya. Baik, adapun nanti saya akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan dengan memasukkan unsur KSE ya. Kemudian nanti saya akan mencoba menerapkan pembelajaran secara berkelompok, diskusi kelompok dengan menggunakan model pembelajaran mungkin PBL atau Problem Based Learning, dan disertai dengan media pembelajaran yang menarik seperti tayangan PowerPoint, cuplikan video, dan menggunakan aplikasi EduGame lainnya. Iya, oke. Jadi untuk rencangannya Bapak akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan KSE ya Pak. Ya. Kemudian berkelompok dengan metode PBL, Problem Based Learning, dan menggunakan media video, PPT, dan EduGame. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan tersebut? Baik di hari apa, gitu, di kelas berapa, dan jam berapa? Akan saya rencanakan itu ini untuk hari Selasa ya. Kebetulan ini yang akan saya terapkan ini itu di kelas 5. Kelas 5 ya. Mungkin berarti minggu depan atau misalnya mungkin ini yang minggu depan. Minggu depan ya. Jadi kegiatannya akan dilaksanakan hari Selasa minggu depan, kelas 5 Pak ya? Ya. Oke, sebelum kita akhiri, Bapak kira-kira menurut Bapak apa sih yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya baik, dari percakapan hari ini mungkin saya ini ada gambaran sedikit ya mengenai apa yang akan saya terapkan nanti di kelas nanti. Terus langkah-langkahnya seperti apa supaya pembelajaran itu berjalan dengan optimal.
Oke. Kemudian nanti saya itu harus mempersiapkan media apa saja yang harus digunakan nanti supaya pembelajaran itu dapat terserap kepada siswa itu dengan secara maksimal. Oke. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya Ya, mengenai baik, sama-sama. pra-observasi ini. Jadi nanti insya Allah kita minggu depan di hari Selasa, tepatnya di kelas 5, kita akan bertemu kembali untuk melakukan observasi kelas Pak ya. Iya. Nah, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nama? Semuanya sekali lagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih. Nah, di pagi hari yang cerah ini kita kembali pada pelajaran yang bersama. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah ya. Nah, semoga hari ini dan seterusnya kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan tetap bisa pergi ke sekolah dan aktivitas seperti biasa untuk menuntut ilmu. Nah, lihat nih anak-anak di sini di depan ada emoticon. Nah, ini menggambarkan bagaimana perasaan kalian hari ini. Apakah ada yang merasakan ini emoticon apa ini? Ada yang ngantuk tidak hari ini? Masih ngantuk ya. Nah, ada yang seperti ini. Senang, perasaan senang. Sebentar yang senang. Semuanya. Ada yang merasakan perasaan sedih sekolah hari ini? Tidak ada, apa tidak ada. Jadi Bapak harapkan semuanya dalam keadaan senang, gembira. Jangan sampai apa yang jadi marah ya. Nah, kalau kita jauh dengan keadaan yang tidak nyaman, nanti depannya sampai siang hari nanti kita tidak bisa menerima itu dengan baik. Kalau keadaan kita tidak mood ya. Nah, alhamdulillah kalau gitu ya, kalau semuanya dalam keadaan senang. Nah, kita lanjut. Sebelum belajar, biasa kita berdoa lebih dahulu. Nah, siapa ini yang kebagian tugas memimpin teman? Ajar ya. Silakan ajar. Ajar. Sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, nah kita ini sebelum kasih lalu bacakan ayat-ayat surat-surat pertama ya pagi hari setelah baca doa. Jadi satu kebiasaan kita di pagi hari. Untuk hari ini jadwalnya itu membaca surat apa ini Al-Lahab. Kita baca sama-sama. Selanjutnya kebiasaan kita selanjutnya yaitu selalu menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, untuk hari ini kita jadwalnya dari Sabang sampai Merauke. Kita nyanyi sama-sama, yuk semuanya berdiri. Kita nyanyi sama-sama. Indonesia tanah airku, aku berjanji pada
tinggalnya bulan Ramadan. Nah, sekarang kita mendapat materi baru yaitu kisah Nabi. Kalian tahu kan jumlah Nabi dan Rasul yang kita itu ada berapa? 25. Ada yang tahu tidak? Kita akan belajar kisah Nabi siapa? Ada yang tahu? Nah, pada pertemuan kali ini itu jadi kita akan mempelajari dua kisah Nabi ya. Ada kisah Nabi Daud alaihissalam dan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, sebelum lebih lanjut, adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan ini itu yang ada ini. Tapi kalian harus meyakini kebenaran kisah Nabi Daud. Silakan Nabi Sulaiman. Ya, nanti kalian harus bisa menunjukkan sikap berani, sikap rendah hati, sabar, tidak sama, jujur, dan menulis sebagai implementasi dari pemahaman kalian setelah mempelajari sebuah kisah Nabi tersebut ya. Lanjut ya. Nah, pada perintahan ini itu sampai selesai itu nanti kita mengamati video, kita berdiskusi ya. Nah, setelah duduk berdasarkan kelompoknya ya. Ini ada 4 kelompok ya berarti ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, nanti Bapak minta perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan ya. Kita undi nanti ke bagian siapa siapa ya. Nanti selanjutnya kalian akan mengolah informasi dari pembelajaran ya. Kemudian mempresentasikan datanya, mengkomunikasikan dan akhirnya menyimpulkan. Coba lanjut. Silakan perwakilan kelompoknya. Bapak minta dari kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1 ke depan ya. Bagian nanti kelompok 1 ke bagian kisah nanti siapa? Silakan diklik yang satunya. Oh, ternyata kisah Nabi Sulaiman. Nah, nanti kelompok 1 bagian mempelajari kisah Nabi Sulaiman. Kelompok 2 silakan. Silakan. Aja. Silakan dulu kali ya kelompok 1. Ternyata kisah Nabi Hud. Ingat ya, kelompok 1 nanti kisah siapa? Nabi siapa? Sulaiman. Kelompok 2 kisah Nabi Hud. Kelompok 3 silakan. Enggak, bahkan Nabi atau Nabi Sulaiman. Ternyata Nabi Sulaiman ya. Nah, silakan kelompok 4. Bisa nanti Daud. Nah, jadi kita kebagian tugasnya masing-masing ya. Kelompok 1 kisah Nabi Sulaiman. Salah. Kelompok 2 Daud. Kelompok 3 Sulaiman lagi. Kelompok 4 Nabi. Terus semangat 3. Buat kalian semua. Lanjut ya. Yang pertama ada Nabi Daud. Nabi Daud itu ternyata putranya dari Isa. Dia tinggal dari kota Bethlehem. Dia tinggal bersama ayahnya dan 13 saudaranya. Nabi Daud itu keturunan dari Nabi Isa alaihissalam. Ini secara singkatnya nanti akan kalian pelajari bersama. Kemudian anak Nabi Sulaiman. Secara singkatnya itu Nabi Sulaiman itu ternyata putranya dari Nabi Daud alaihissalam ya, putranya dari Daud ternyata. Kemudian
Silakan kalian amati video ini salah satu kisah Nabi ya, ini berarti Nabi Daud ya. Nah, silakan kalian amati videonya sebelum nanti kalian diskusi bersama kelompoknya masing-masing. Silakan kalian amati video ini. Sudah siap mendengar cerita hari ini? Sudah, Ayah. Nah, oke anak-anak, hari ini saya akan menceritakan kisah tentang Kisah Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada kaum Bani Israel yang hidup dalam kesesatan, ketaatan dan keberanian Nabi Daud sudah terlihat sejak ia muda, sehingga keberaniannya membuat Nah, selesai penonton videonya. Setelah kalian simak video barusan, nah di sini Bapak sudah sediakan materinya, ya. Bapak sekarang setiap kelompok satu ya. Coba nanti kalian kerjakan materinya berkelompok, dan nanti kalian diskusikan dari tiap kelompoknya. Misalkan barusan kalian kan setelah mengenal video salah satu kisah baru saja itu Nabi Sulaiman, nanti bisa kalian lihat di video selanjutnya nanti. Kisah Nabi Daud, silakan. Kalau dari kelompoknya presentasikan ke depan hasil diskusinya ya. Ya, dari keterangan pada kelompok 4. dipetik dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi, sifat Nabi Sulaiman memberikan pelajaran untuk selalu bersyukur dan tidak sombong. Termasuk dalam yang dimiliki karena semua itu hanyalah sifat Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya. Demikian dan terima kasih. Beri tepuk tangan buat kelompok. Sudah ya, kelompok sudah hadir. Sebagai manusia tidak lalai dalam memanfaatkan waktu sebagai mungkin seperti waktu untuk beribadah kepada Allah, waktu untuk berinteraksi. Ya, beri tepuk tangan buat kelompok. Nah, alhamdulillah ya, semua kelompok sudah tampil. Nah, selanjutnya, biar tidak jenuh, Bapak ada permainan kepada kalian ya. Nah, permainan ini mengenai masih seputar kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman.
Dari hari ini ya. Bagaimana permainan tadi? Menyenangkan tidak? Nah, mau ulang lagi. Nah, nanti ya kita coba lagi karena berhubung waktunya sudah cukup ya. Nah, selanjutnya itu kita evaluasi pembelajaran hari ini sejauh mana kalian menguasai materi dari tadi pagi ya. Nah, mulai dari misalnya sudah habis bagaimana. Nah, di sini Bapak sudah sediakan lembar soal evaluasi buat kalian. Nah, kalian sediakan satu ya. Tiga ya. Satu. Nah, nanti kalian sediakan dalam buku tulis ya. Setelah kalian bisa menunjukkan gambar evaluasinya, untuk tugasnya minggu depan nanti kalian lihat kelompok ini ya, buatlah resume dalam kertas A3 masih menarik mungkin ya daripada yang telah kalian pelajari hari ini, itu tentang keterangan dari Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan oleh kalian nanti dalam kertas dalam kertas A3 ya, kita besar. Jadi bisa ditempel di kelas. Nah, kita simpulkan pembelajaran hari ini ya. Nah, jadi Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu adalah tentang bekas yang tidak rasul ya. Meskipun juga diberikan kedudukan yang sangat tinggi, itu tidak sombong ya. Nah, sebagai refleksinya, apakah pembelajaran hari ini sangat menyenangkan? Kalau begitu kalian boleh buatkan emoticon dalam kertas kecil nanti dikumpulkan pas pembelajaran terakhir ya. Nah, alhamdulillah ternyata pembelajaran hari ini telah selesai. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita akan berdoa bersama-sama dulu. Yes. Sekian dukungan dari Bapak ya. Nah, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi Bapak cuma sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ibu PP yang sudah hadir di tempat dan rekan saya Pak Rudi sudah bisa hadir. Hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi kelas yang sudah baru dilaksanakan ketika observasi. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Tatang. Pak Rudi gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya. Mudah-mudahan disehatkan terus. Baik, mungkin bertanya kepada Pak Rudi sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya dan terima kasih atas observasi yang sudah kemarin dilakukan. Ya, Pak Rudi, bagaimana terkait pembelajaran yang sudah Bapak lakukan? Menurut Bapak gimana? Baik, terima kasih waktunya Pak Tatang ya. Pada pembelajaran yang sudah saya laksanakan pada observasi kemarin, alhamdulillah pembelajaran berjalan dengan baik dan anak-anak antusias mengikuti pembelajaran. Ya, alhamdulillah Pak ya. Nah, baik Pak Rudi, terkait pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Rudi, yang mengingat tadi refleksi dari pembelajaran bahwa media yang Bapak gunakan sangat bagus sekali ya.
Kira-kira ada yang perlu dikembangkan lagi nggak terhadap anak gitu yang perlu dikembangkan Bapak dalam pembelajaran? Alhamdulillah secara pelaksanaan pembelajaran tadi kemarin ya, anak-anak itu antusias sekali dalam pembelajaran. Cuman masih ada sebagian anak yang saya lihat itu belum merasa keaktifannya itu belum aktif gitu. Mungkin mereka itu belum memberikan minat dalam mengembangkan media yang sudah saya tuangkan dalam pembelajaran. Mungkin dari saya ke depannya mungkin akan membuatkan kartu QR code biar anak itu merasa ikut andil dalam pembelajaran. Mungkin yang sebagian anak yang tadi yang belum aktif itu jadi ikut ambil bagian dalam pembelajaran dan ikut jadi keaktifannya meningkat. Jadi menurut Bapak QR code itu dibuat supaya siswa menerapkan sendiri gitu ya, jadi terbawa sehingga siswa bisa aktif gitu. Iya. Ya, baik Bapak, kalau ini kita lanjutkan ya. Dari untuk tadi tentang QR code, menurut Bapak upaya apa yang bisa Bapak tempuh misalkan dalam membuat QR code tersebut gitu terhadap anak? Jadi saya akan mencoba buat karya itu misalkan satu kartu itu untuk satu siswa ya, biar nanti semua siswa ikut terlibat, jadi dapat meningkatkan keaktifannya kan per individu lah gitu. Ya, Jadi kalau per kelompok mungkin masih ada lah beberapa siswa yang tidak ikut ambil bagian. Kalau per siswa bisa jadi dapat meningkatkan keaktifannya lebih meningkat lagi. jadi si anak jadi tertantang gitu ya. Kan ada satu permasalahan apa nanti kan si anaknya bisa mengangkat kartunya masing-masing, kan punya kartu itu punya identitas masing-masing berdasarkan identitas siswa tersebut. Oke. Kira-kira menurut Bapak ada hambatan nggak ketika nanti melaksanakan QR code tersebut terhadap murid? Menurut Bapak? Mungkin secara hambatannya mungkin tergantung dari konek. Dan ini membutuhkan konektivitas internet mungkin ya, yang harus memadai juga. Dan tergantung juga fasilitas di sekolah yang kami ada mungkin. Selanjutnya ya kami akan mencoba semaksimal mungkin nanti dipraktekkan di pertemuan pembelajaran yang akan datang minggu depan mungkin ya. Akan dicoba diimplementasikan dengan cara menggunakan kartu QR code tersebut. Jadi waktunya Bapak akan mencoba minggu depan nanti ya untuk melaksanakan metode model itu ya, Ya, Pak. model ya, berarti model QR code. Dan menurut Bapak siapa saja yang bisa dilibatkan ketika nanti dalam pembuatan QR code atau nanti pas pelaksanaan? Kalau menurut saya mungkin semua siswa dilibatkan. Guru-guru gimana? Kira-kira? Guru Bapak Bisa membantu mungkin dalam membuatkan menyiapkan peralatannya, mungkin dalam itu kan lumayan nambah waktu juga gitu dalam persiapannya. Persiapan. Oke. Waktu juga. Ya. Persiapan sampai saat ini kira-kira untuk itu sudah sejauh mana gitu Pak? Alhamdulillah saya sudah mencoba beberapa bagian yang sudah disusun untuk persiapan yang akan diimplementasikan di minggu depan. Semuanya terpelaksana. Siapa ya? Oke. Nah, Bapak terima kasih. Sekarang apa perasaan Bapak ketika kita sudah melakukan pembicaraan kali ini Pak? Bagaimana perasaan Bapak sudah mengutarakan tentang penjelasan Bapak? Ya, terima kasih. Setelah saya mendapatkan kolaborasi dengan Bapak ya, ternyata dalam pembelajaran itu saya dapat pencerahan. Ternyata dalam pembelajaran itu tidak semata-mata dalam papan tulis saja. Ya. Yang tadinya saya akan menggunakan papan tulis saja, terus karena itu hanya berupa sebagai buku. Misalnya saya mencoba pengalaman baru dalam menggunakan lagi. Ternyata anak-anak sangat menyenangkan dan juga khusus daya pribadi juga ikut terbantu, jadi ikut meringankan beban saya dalam mengajar. Tidak perlu membambang terus karena anak-anak lebih
antusias menggunakan ide Antusias. pembelajaran. Tapi tadi bisa ditambah lagi gitu ya, Iya. ditambah lagi supaya anak menjadi lebih aktif Pak ya. Ya, Itu yang didapat. Baik Bapak, terima kasih. Tadi waktunya minggu depan Pak ya. Ya, Minggu insya Allah depan, ya minggu depan. Ya mudah-mudahan nanti ketika Bapak melaksanakan lagi pembelajaran bisa berhasil dengan menerapkan metode yang tadi metode, dan semoga apa yang Bapak harapkan yaitu tadi tentang meningkatkan keaktifan Pak ya, tentang meningkatkan keaktifan siswa bisa tercapai. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran kesehatan. Bapak yang terhormat, terima kasih waktunya sudah mengikuti kegiatan pasca observasi ini.